Pemirsa Lensa Monitor, program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah pusat sejatinya adalah pilar kedaulatan bangsa. Untuk mendukung visi besar tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, telah mengucurkan anggaran yang tidak sedikit. Nilai 37,802 miliar digelontorkan untuk membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi di 26 titik lokasi yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Lampung. Namun, besarnya anggaran dan mulianya tujuan tersebut seolah terbentur oleh realitas pahit di lapangan. Alih-alih mendapatkan infrastruktur yang kokoh guna mengairi sawah-sawah petani, sejumlah proyek irigasi di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus justru diduga dikerjakan dengan kualitas yang sangat memprihatinkan. Di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, temuan awak media di lapangan mengungkap tabir kecurangan yang sistematis. Salah satu pelanggaran paling fatal adalah tiadanya penggalian untuk dudukan batu pondasi dasar. Secara teknis, pondasi tanpa galian adalah bom waktu yang membuat bangunan sangat rawan jebol saat menahan beban air maupun pergeseran tanah. Lebih lanjut, ditemukan dugaan manipulasi ketebalan dinding irigasi. Di bagian bawah, susunan batu hanya terdiri dari satu lapis, sementara di bagian atas dibuat 3 baris. Taktik curang ini disinyalir dilakukan untuk mengelabui mata pengawas agar bangunan seolah-olah terlihat tebal dan sesuai standar dari permukaan atas, padahal keropos di bagian struktur utama. Kualitas material pun jauh dari kata layak, seperti penggunaan bahan batu yang digunakan diduga berasal dari jenis batuan kapur yang lunak. Hal ini sangat berisiko karena sifatnya yang menyerap air atau porus dan mudah pecah. Di sisi lain, pengadukan semen hanya dilakukan secara manual tanpa mesin molen atau concrete mixer, yang berakibat pada tidak meratanya komposisi campuran. Parahnya lagi, air yang digunakan berasal dari air keruh berlumpur, yang secara ilmiah dapat merusak daya rekat semen dan menurunkan kekuatan tekan beton. Pemandangan serupa tapi tak sama ditemukan di Desa Banjarmasin, Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus. Di sini, proyek menggunakan beton pracetak atau prekes concrete. Namun, alih-alih memberikan jaminan mutu karena diproduksi di pabrik, beton-beton tersebut justru terlihat hancur sesaat setelah diturunkan dari truk pengangkut. Warga setempat yang menjadi saksi mata meragukan kualitas material tersebut. Jika beton sudah hancur bahkan sebelum dipasang, bagaimana mungkin infrastruktur ini diharapkan bisa bertahan hingga puluhan tahun untuk mengairi sawah petani? Fenomena ini memicu pertanyaan besar, kemana fungsi pengawasan dari BBWS Mesuji Sekampung? Proyek senilai puluhan miliar ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan uang rakyat yang seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat jangka panjang. Jika dibiarkan, proyek ini hanya akan menjadi proyek seremonial yang setelah selesai dalam hitungan bulan akan hancur dan kembali membutuhkan biaya rehabilitasi. Ini adalah pemborosan anggaran negara yang nyata. Pihak berwenang, baik internal Kementerian Pekerjaan Umum maupun aparat penegak hukum, perlu segera melakukan uji petik kekerasan beton dan kualitas pondasi di titik-titik yang dicurigai. Selain itu, memberikan sanksi tegas atau memasukkan kontraktor pelaksana yang nakal ke dalam daftar hitam atau blacklist. Tak hanya itu saja, mereka juga bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat mengapa kualitas pekerjaan bisa jauh di bawah standar teknis. Ketahanan pangan tidak akan pernah tercapai jika urat nadi pengairannya dibangun di atas pondasi yang rapuh dan manipulatif. Jangan sampai niat tulus pemerintah pusat justru dikhianati oleh oknum-oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi di daerah.